"Kita mau kemana toh Gus?" tanyaku pada Gus Alwi yang terus mengayuh sepeda ontelnya tanpa ku tahu kemana tujuan membawaku pergi. "Wes, ikut saja ayo Jah," jawabnya. Akhirnya aku pun tak banyak tanya lagi dan hanya berboncengan di belakangnya, melingkarkan tanganku di perutnya seperti waktu itu. Tak lama kemudian, kami pun sampai di pinggir pantai yang sangat sepi karena memang pantai ini bukan tempat wisata. Ditambah lagi hari masih sangat pagi buta. "Ngapain toh kita kesini Gus? Lawang juga ndak ada orang," tanyaku tak mengerti. "Kita lihat matahari terbit dari ufuk timur," jawab Gus Alwi. "Maksud Gus?" tanyaku tak mengerti maksudnya. "Ya karena pantai ini sepi dan juga ini masih pagi buta kan enak kita bisa menyaksikan matahari terbit hanya berdua di sini," sambung Gus Alwi. Dasar ya, suamiku itu lucu sekali rasanya. Di saat pasangan yang lain membawa pasangannya ke tempat-tempat hiburan, dia justru membawaku ke pantai yang sepi tak berpenghuni ini. Di saat pasangan yang lainnya menemani pasangannya menyaksikan matahari terbenam di batas cakrawala, Gus Alwi justru mengajakku menyaksikan matahari terbit. Dan di saat pasangan yang lainnya dibawa dengan mobil mewah, Gus Alwi justru memboncengku dengan sepeda ontel. Hah, aneh memang suamiku ini. Tapi inilah yang aku suka darinya. Dia itu tidak sombong, mudah bergaul dengan masyarakat kecil, meskipun dirinya adalah keturunan kiai yang terhormat dan disegani banyak orang. "Jah, kita duduk di atas karang besar itu yuk," ngajak Gus Alwi padaku, menarik tanganku begitu saja tanpa ku setujui keputusannya. Tapi aku hanya manut saja, karena aku juga suka. Kami pun duduk di atas batu karang yang mengampar di tepi pantai. Tapi batu karang itu masih dapat diterjang ombak sesekali. "Jah, lihat deh, mataharinya mulai terbit indah ya," kata Gus Alwi menunjuk ke arah matahari terbit. Aku pun mengikuti tunjukan tangannya untuk melihat betapa indahnya sunrise di pagi ini. "Inggih Gus, indah sekali," jawabku sambil tersenyum bahagia. Entah kenapa aku nyaman berada di dekatnya. Seperti ini apalagi pantai ini sepi dari pengunjung karena memang bukan tempat wisata. Saat aku begitu nikmat menyaksikan keindahan sunrise di pagi buta ini, Gus Alwi terus menatapku tanpa ku tahu apa yang sedang dipikirkan tentangku. Hingga pada akhirnya aku sadar jika aku sedang diperhatikan dari tadi. "Ono apa toh Gus, kok ngeliatin sayanya begitu banget?" tanyaku. "Jah, kamu cantik," jawabnya singkat yang membuatku tersipu malu. "Gus, wis toh natap sayanya, matahari terbitnya kan di sebelah sana," kataku menunjukkan arah matahari terbit itu. "Tapi bagi saya kamu jauh lebih indah dari matahari terbit itu Jah," jawabnya, yang tak sedikit pun memalingkan pandangannya dariku. "Gus, jenengan ngomong apa toh?" tanyaku pada Gus Alwi yang hanya mesem-mesem melihatku di depannya tanpa ingin berpaling sedikit pun. Aku seperti terbawa suasana dalam keindahan yang kujalani saat ini. "Gus, wis tau mandangin sayanya," sambungku pada Gus Alwi tersipu malu. "Khadijah, kamu indah,"
Sangat indah bagi saya melebihi keindahan mentari itu yang sedang menunjukkan kilau emasnya di ufuk timur, sambungnya, yang terus saja menatapku dan terus bicara seakan seperti orang yang tak sadar dengan apa yang diucapkannya. Gus Alwi masih saja menatap dalam mata hitam pekatku. Entah kenapa aku malah terbawa suasana dan ikut tenggelam dalam tatapan manik indah matanya. Tiba-tiba saat ombak menerjang dan bergemuruh agak keras, Gus Alwi berdiri di atas batu karang yang terhampar besar ini, sedangkan aku masih terduduk bingung menatapnya. Kenapa dia tiba-tiba berdiri? Duhai ombak, duhai laut, duhai langit pagi, duhai matahari terbit, aku ingin kalian menjadi saksi bahwa aku sangat mencintai istriku yang bernama Khadijatus Syifa, penghuni relung hatiku yang bertahta di kerajaan hatiku, yang membuatku seakan gila tanpanya, ucap Gus Alwi yang berdiri sambil teriak kencang sekali. Aku yang masih duduk di sampingnya tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Gus, jenengan, ucapku, kalimatku tak sampai untuk ku selesaikan. Seketika Gus Alwi menoleh padaku yang sedang duduk di sampingnya. Iya Khadijah, saya sudah jatuh cinta pada kamu, jawabnya mengakui semuanya. Tapi sejak kapan Gus? Tanyaku lagi tak mengerti. Sejak kamu menabrak saya di koridor waktu itu, kamu masih ingat? Tanyanya padaku dengan suara sayu. Gus, bagaimana saya bisa lupa semua kenangan saya bersama jenengan di saat hati dan pikiran saya hanya berisi tentang jenengan, jawabku, terbawa suasana. Maksud kamu, Jah? Tanya Gus Alwi yang masih saja berdiri di atas kerang. Mungkin ini yang dinamakan cinta, Gus. Saat hati dan pikiran saya hanya dipenuhi semua hal tentang jenengan. Gus, saya juga memiliki perasaan yang sama dengan jenengan. Aku sudah mengakui semua perasaanku di depannya, tanpa lagi merasa malu. Khadijah, kamu ndak sedang membohongi saya kan? Tanya Gus Alwi yang sekarang menunduk di depanku dengan wajah terharu bercampur bahagia. Lalu aku hanya menggelengkan kepada tanda aku sedang tidak bohong. Jah, coba ulangi sekali lagi, pinta Gus Alwi padaku. Akhirnya sekarang aku yang berdiri di atas kerang dan berteriak ke tengah laut dengan kencang. Gus Alwi, saya cinta sama jenengan Gus, teriakku pada tengah laut yang sepi ini. Gus Alwi pun juga ikut berdiri di sampingku, lalu menggenggam erat tanganku dan berteriak tak kalah derasnya dengan teriakanku tadi. Khadijah, saya juga mencintai kamu duhai zaujati, teriaknya keras sekali hingga ikut bergemuruh bersama ombak yang menerjang tepi pantai. Lalu kami pun teriak bersamaan mengungkapkan perasaan satu sama lain pada laut yang tengah bergemuruh dengan gulungan ombaknya yang disaksikan oleh matahari terbit. Setelah itu kami pun tertawa lepas bahagia. Karena kebahagiaan itu tidak harus dengan barang-barang yang mewah. Sesuatu yang kecil dan sederhana pun mampu membuat orang yang kita cintai bahagia, asalkan kita tulus memberi dengan ribuan cinta dan kasih sayang yang tulus dari hati.